Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua? Mudah-mudahan kalian ada dalam kesehatan dan Bapak pun di sini mudah-mudahan diberikan kesehatan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anak-anakku yang Bapak cintai, alhamdulillah tidak terasa sekarang kita sudah masuk lagi ke pembelajaran matematik, yaitu minggu kelima. Ya, hampir 1 bulan kita belajar secara daring atau PJJ ya, jarak jauh, tetapi mudah-mudahan tidak mengurangi esensi dari pembelajaran matematika ini. Nah, dalam pertemuan kelima ini Bapak akan memberikan contoh soal saja dari materi-materi sebelumnya yang sudah dipelajari, yaitu di pertemuan 2, pertemuan 3, dan pertemuan keempat terkait tentang statistika ya. Di kelas 12 ini statistika ini lumayan cukup banyak materinya. Kemarin di minggu kedua ya, minggu kedua, ketiga, keempat Bapak menyampaikan tentang data. Jadi data itu ada data tunggal, ada data majemuk, terus ada ukuran pemusatan, ada ukuran letak, dan ada ukuran penyebaran. Yang baru kemarin Bapak sampaikan itu baru 2 ya. Ada ukuran pemusatan, itu ada 3 ukuran pemusatan, itu ada min, ada median, ada modus. Nah, yang kedua ada ukuran letak, itu ada 3 juga. Yang pertama ada kuartil, yang kedua ada desil, dan yang ketiga ada persentil. Nah, kemarin sudah rumus-rumusnya sudah Bapak kasih ke kalian, sudah ditulis. Dan kalau yang belum menulis di buku, tolong dibuka lagi modulnya atau PowerPoint-nya. Silahkan kalian tulis di buku catatan, karena harus punya buku catatan. Hari ini kita hanya akan membahas 1 soal saja, tetapi mewakili dari semua materi yang sudah disampaikan di minggu sebelumnya. Ya, sekarang kita langsung saja masuk ke contoh soal. Di soal ini Bapak mengedepankan atau membuat soal 1 soal saja terkait dengan data usia penduduk, ibaratkan. Contohnya saya di sini buat dulu datanya ya. Ini data majemuk nih. Data majemuk. Nah, itu. Ini datanya. Ini ada data. Terus ada frekuensi atau jumlah ya. Jumlah dari datanya. Di sini kita ambil contoh yang mudah saja, yaitu 50. Usianya 50 sampai 59, itu ada 8 orang. Ibaratkan frekuensinya 8, terus ada 60 sampai 69, itu ada 14 orang. Dari 70 sampai 79 itu ada 20 orang. Dari 80 sampai 89 itu ada 6 orang, ibaratkan itu ya. Terus dari 90 sampai 99 itu ada 2 orang. Nah, kita rapihkan. Ini soalnya. Yang ditanyakan dari soal ini, materi yang kemarin sudah disampaikan. Yang pertama coba dihitung minnya. Jadi yang pertama itu hitung min atau mean atau rata-rata ya. Yang kedua itu mediannya coba oleh kalian dihitung ya. Terus yang ketiganya itu ada modus ya. Ini ukuran pemusatan ya, modus. Nah, modus. Yang keempat itu ada kuartil ya, kuartil. Kuartil 2 anggap saja. Terus yang kelimanya itu di ukuran letak itu ada desil ya. Desil 5. Nah, terus yang terakhir ada persentil. Nah, ini materi yang kemarin sudah dipelajari oleh kalian. Nah, sekarang yang ditanyakan di soal ini adalah min. Nah, sebelum kita masuk ke sini, kita lengkapi dulu tabel dari data majemuk ini. Faktor-faktor yang diperlukan untuk mengerjakan ini apa saja? Ya, apa saja? Salah satunya yang perlu di sini adalah
frekuensi kumulatif, ya. Frekuensi kumulatif itulah jumlah dari frekuensi kelas pertama dijumlahkan dengan frekuensi kelas kedua. Nah, kita contohnya begini, ini 8 nih, berarti di sini 8 lagi, ini kelas pertama nih. Kelas keduanya dijumlahkan untuk frekuensi kumulatifnya 8 tambah 14, ini menjadi 22. Ah, gitu. Yang selanjutnya 22 tambah 40, berarti di sini 42. Nah, 42 tambah 6 berarti 48. 48 tambah 2 ini 50. Ini frekuensi kumulatif. Yang selanjutnya apalagi yang diperlukan untuk menjawab ini? Nilai tengah. Nah, di sini kan 50 sampai 59 itu ada nilai tengahnya berapa? Nah, nanti dihitung. Nilai tengah itu biasanya di buku-buku itu ditulis XI bisa, ya, atau X saja bisa, nggak jadi masalah, atau FI bisa. Kita tulis XI saja. Bagaimana cara mencari nilai tengah? Nah, nilai tengah itu kita lihat dari intervalnya, interval kelasnya. Di sini 50 sampai 59, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Berarti kan 10. Nah, kalau kita tulis supaya lebih paham kalian di sini, anggap saya di sini ya, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Kita lihat di sini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ada 10. Kita hitung dari sini 1 2 3 4 5. Ini yang tengah-tengahnya. 1 2 3 4 5. Berarti ini nilai tengahnya nih. Nah, karena datanya genap, berarti nilai tengahnya itu ada 2, ada 54 dan 55. Bagaimana Pak mencari XI-nya? Tinggal dijumlahkan. 55 ditambah 54 dibagi 2. Jadi ini dijumlahkan dibagi 2. Berarti ini jatuhnya 54 ya, 5. Tuh, itu nilai tengah untuk ini. Yang ini Pak sama. Berarti sama 10 ya, sampai 60 sampai 69. Berarti ini 64,5. Yang ini 74, mohon maaf, 74 ya, 74,5. Yang ini 84,5. Nah, terus yang ini Pak 94,5. Ini yang diperlukan. Nah, ini. Yang selanjutnya apa? Yang diperlukan supaya kalian tahu, kita ambil saja dulu yang ditanyakannya min. Rumus min apa? Nih, kita keluarkan dari sini ya. Min, rata-rata. Itu biasanya sering ditulis X bar ya. Kemarin sudah dijelaskan X bar sama dengan untuk min itu kita tentukan rata-rata sementara X bar S itu ya. Ini Bapak menggunakan rumus yang ketiga ya. Jadi rumus untuk min itu ada 3. Tapi Bapak mengerjakannya yang mudah saja buat kalian supaya tidak menggunakan kalkulator. Jadi tidak ribet lah ya. X sementara ditambah ya dengan kurung buka ini sigma FU. Nah, kurung tutup dibagi dengan sigma F dikalikan dengan interval. Nah, berarti yang kalau melihat rumus min yang diperlukan mana yang belum ada di sini? U. Nah, U ini adalah, ini cara apa Pak untuk mengerjakannya? Ini cara coding namanya. Nah, dengan pengkodean, coding itu pengkodean ya. Kita pakai ini, berarti ini anggap saja U lah, bar. Berarti di sini untuk menentukan X sementaranya yang mana? Nah, kalau tidak ada di soal, ya, tidak ada di soal, ditentukan soal, kita bisa menentukan, memilih sendiri X sementaranya yang mana atau rata-rata sementaranya yang mana. Ya, di sini anggap sajalah supaya gampang kita mencari X rata-ratanya sementaranya yang frekuensinya paling banyak. Mana 20 nih, 20 berarti nilai tengah ini nih. Nah, ini ya, ini anggap jadi rata-rata sementara 74
Nah, ini kita tentukan nih. Plus, nah terus FU. Nah, gimana FU-nya? Berarti di sini untuk pengkodean itu yang kita pilih menjadi X rata-rata sementara, kita kasih tanda atau kode 0. Ke atasnya kita kasih tanda -1, terus -2. Kalau ke bawah dari 0 berarti ini 1, ini 2. Apa yang belum ada di sini? Yang belum ada adalah sigma F kali U, Pak. Ini tinggal tambah lagi ke sini datanya. Supaya mudah ya. Yang datanya sigma F kali U. F-nya ada, U-nya ada. Tinggal dikali 8 kali -2, -16. Tulis ya. 14 kali -1, -14 gitu. 20 kali 0, 0. 6 dikali 1, 6. 2 dikali 2, 4. Nah, supaya nanti kalian mudah mengerjakannya, di sini frekuensinya jumlahkan dulu berapa frekuensinya. Nih, 8 tambah 14 ya 22. Tambah 20, 42, tambah 6, 48. Oh, 50. Ini frekuensinya 50. Tuh, sigma F itu 50. Terus di sini sigma FU, Pak, yang mana? Ini jumlahkan saja ini. Jumlahkan. Anggap saja inilah ya. Nah, dijumlahkan -16 ditambah -14 kan -30. Ditambah 6 ditambah 4 10. Punya hutang 30, punya uang 10. Berarti berapa hutangnya? 20 lagi. Nah, gitu. Udah nih, datanya apalagi yang diperlukan? Bahkan cukup, Pak. Intervalnya mana? Interval mah panjang interval itu ini nih. 50 sampai 59 yang ini I-nya. Ada berapa? Ada 10 kan? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oh, panjang intervalnya 10, berarti I-nya ada 10. Ini 10 nih. 10 gitu. Nah, sekarang kita kalau sudah datanya kita dapatkan, kita baru mencari min nih. Bagaimana mencari min? X bar sama dengan 74,5 plus sigma FU-nya berapa? Ini -20. Masukkan saja -20 dibagi sigma F. Sigma F-nya yang mana, Pak? Yang ini jumlah dari frekuensi keseluruhan. Berapa? 50. Dikali dengan 10 interval. Masukkan, hitung ya, 74,5 plus ini -20 kali 10, -200 supaya mudah, dibagi 50 plus kali min berarti 74,5 dikurangi -200 dibagi 24. Oh, berarti ini 74,5 dikurangi 4 adalah 70,5. Ini adalah X barnya, rata-ratanya. Mudah ya? Jadi kamu harus membuat dulu tabelnya lengkap, baru kita mengerjakan. Yang kedua, median, Pak, gimana? Nah, seperti yang sudah Bapak ajarkan kemarin, bahwa median itu adalah median. Ada rumusnya itu TB ya. TB nah, plus gitu kali kurung bukanya itu ya, berarti 1/2 kali N. N-nya mana, Pak? N itu adalah frekuensi nih, banyak data ada 50 dikurangi frekuensi kumulatif. Nah, kumulatif sebelum kelas median kan gitu. Ini sebelum kelas median. Sebelum kelas median dibagi dengan frekuensi mediannya. Berarti frekuensi median dikali I. Nah, Pak, yang belum ada di sini apa? Oh, TB, tepi bawah. Kita lihat nih, atau tentukan dulu kelas median. Kelas mediannya yang mana, Pak? Di sini kan ada 5. 1 2 3 4 5 nih. Untuk menentukan kelas median tinggal ini nih, ambil 1/2. Gimana ya? Supaya ini di sini ya, nggak apa-apa di sini ya. 1/2 dikali N. N-nya 50. 1/2 kali 50 berarti 25. Ini kelas mediannya 25. Kita hitung di sini. Berarti
Kelas yang kedua bukan, karena 22 nih. Harusnya 25. Berarti ada di mana? 22. Di sini adanya 22, 23, 24, 25. Berarti ada di sini nih. Di yang 42 ini. Ini disebut kelas median. Nah, itu ya, itu kelas median cara menentukannya. Tinggal dikali ini 1/2 kali N. Udah, beres. Sebelum apa namanya ini frekuensi kumulatif sebelum kelas median mana? Kelas mediannya kan 20. Frekuensi sebelum median berarti 14. Nah, tinggal masukkan. TB-nya dari mana? Tepi bawahnya. Tepi bawah itu lagi nih 69. Ke 70 berapa? 1. Ini di kelas atas, ini di kelas bawah. Berarti ini 1 dibagi 2 kelas. 1 dibagi 2 0,5. Berarti untuk menentukan TB-nya adalah ini 70 kurangi 0,5. Berarti berapa TB-nya? Nah, TB adalah 69,5. Itu TB. Kita masukkan. Sekarang TB-nya 69,5 ya. Ditambah ini kan sudah ada nih setengah kali N tadi itu berapa? 1/2 kali 50 kurangi FB-nya berarti 14. 14 ya. Terus atau di sini ya. Dibagi dengan berapa ini? Frekuensi mediannya itu adalah 20 ya. Ini 22. Ah, gitu. Berarti ini dikali I ya, jangan lupa dikali I. Nih, terlalu melebar 22 kali 10. Dari mana 10? Ini interval. Berarti 69,5 ditambah. Ini 25. Nah, 25 dikurangi 22. Nah, dibagi 20 kali 10. Nah, ini. Jadi 69,5 ini 3 ya. 3/20 kali 10. Supaya gampang ini nolnya coret saja. Berarti kan habis tuh, tinggal 69,5 ditambah 3 dibagi 2 itu 1,5. Berarti berapa? 69,5 ditambah 1,5. Berarti berapa ini? Jadi 71 ya. 71. Nih, ini apanya ini? Median. Tuh udah ketahuan 2 ya. Min sudah, median sudah. Yang selanjutnya kita modus nih. Agak dipercepat mungkin waktunya ya, setelah bentar lagi habis. Ini nanti kalau tidak keburu nanti coba kalian cari ya desil dan persentilnya. Modusnya, modus itu apa pengertiannya? Modus itu adalah data yang sering muncul. Nah, berarti kalau data yang sering muncul untuk menentukan kelas modusnya mana? Kita lihat saja frekuensinya di sini. Frekuensi yang paling banyak mana? Oh, di sini ada 20. Berarti ini kelas modus ini. Nah, rumusnya Pak gimana? TB plus modus berarti D1 bagi D2 apa D1 plus D2 kali interval ini. Pak, di D1-nya dari mana? D1-nya itu adalah kelas ini dikurangi 14 atau D1 itu adalah D1 sama dengan kelas frekuensi modus dikurangi sebelumnya. Berarti kalau di sini berapa? 20 kurangi 14. 6 tuh. Itu adalah D1. Pak, di D2-nya ini udah ya, Bapak hapus. Nanti kalian bisa bisa diulangi lah, di pause nanti kalau di videonya, kalau nggak keburu. Nih, hapus. D2-nya dari mana Pak? D2-nya itu adalah frekuensi modus dikurangi frekuensi sesudah modus. Mana ini? Berarti kan 20 dikurangi mana? Ini 6. Berarti D2-nya berapa? 20 kurangi 6 berarti 14. Masukkan ke sekarang. Pak, kalau TB-nya mana? TB-nya sama karena kelas modusnya kelas modusnya sama di sini dengan kelas median. Ternyata ini
Bukan apakah selalu sama, bukan. Tapi ini kebetulan saja kelas median di sana, kelas modus di sana, jadi sama. Berarti ini tinggal supaya tidak menghitung lagi, TB-nya sama. Oh, 69 ya. 69,5 sajalah. Dikali dengan D1-nya tadi mana? D1-nya 6. 6 dibagi dengan D1-nya 6 ditambah D2 14 dikali intervalnya 10 gitu. Berarti 69,5 plus 6 ditambah 14 20 ya. 6 dibagi 20 kali 10 gitu. Berarti berapa? Supaya nggak pusing, ini ada 0 nih, 20, ini coret, ini coret. Berarti berapa ini? 6 dibagi 2 3. 69,5 6 dibagi 2 3. Jadi berapa? Ini adalah 72,5. Ini modus tuh. Kan mudah ya. Jadi dari satu soal ini sudah 3 ya. Min sudah, median sudah, modus sudah. Kita lanjut ke kuartil. Nah, ke kuartil nih. Mana ini hapus, yang ini nih. Tadi sudah ya. Kita masuk ke sini ke kuartil. Kuartil di sini kuartil 2 berarti Q2. Q2. Nah, rumusnya apa? TB plus itu untuk kuartil 2. Kuartil itu apa? Kemarin itu kuartil itu adalah data dibagi 4 bagian yang sama. Di sini kuartil 2 berarti 2/4. Tuh. Dari mana 4 tadi? Data dibagi 4 bagian yang sama dikali N. N itu adalah banyak data. Dikurangi F kumulatif sebelum ya. Dibagi dengan FQ2 dikali I, tuh rumusnya gitu ya. Berarti kalau di sini kelas kuartilnya kelas kuartilnya yang mana? Kelas kuartilnya kita tulis di sini dulu nih. Kelas kuartilnya yang mana? Ini carinya dari sini 2/4 kali 50. Sama kan ya? 50 dikali 2 100. 100 dibagi 4 25. Oh, berarti kelas kuartilnya itu adalah 25. Di mana 25 frekuensinya nih? Frekuensinya yang 25 mana? Ini 8 tambah 14 22. Berarti kalau 25 adanya di sini. Sama, ternyata kebetulan lagi sama di sini nih. Ini kelas kuartil juga nih. Jadi, Pak, apakah setiap soal seperti itu? Tidak, ini mah hanya kebetulan. Kelas kelas median di sana, kelas modus di sana, kelas kuartil di sana. Nah, sekarang kita lanjutkan, sudah ketahuan ininya kelasnya di sini nih. Ini tinggal masukkan. Kalau kelas kuartilnya sama dengan kelas modus berarti TB-nya pun sama. Udah, TB-nya pun sama. Ini TB-nya adalah 69. Mana tadi? Oh, ini 69,5. Tinggal tulis saja di sini. 69,5 plus 2/4 dikali 50. Berarti ini nih 25 lah. Sudah. Berarti 25 iana frekuensi kumulatif sebelum mana? Oh, ini 22. Kurangi nih 22 dibagi frekuensi kelas kuartilnya mana? 20. Ini kali I-nya berapa? 10 sudah pasti dari tadi itu. Mudah kan? Kalau sudah ketahuan satu, maka yang lainnya mudah mengerjakannya. 69,5 plus ini 25 kurangi 22 3. 3/20 kali 10. Ini habis saja nih nolnya. Berarti kan 69,5 plus 3 dibagi 2 1,5. Tinggal dijumlahkan berapa ini? 70. Mana ini? 71 ya, 71. Tuh, ini adalah Q2-nya. Oh, udah. Yang selanjutnya kalau masih ada waktu ya. Nanti kalau waktunya habis, persentilnya silahkan oleh kalian. Desil sekarang. Nah, waktunya sedikit lagi ini.
Ini sudah ya, ini sudah. Nah, ini sudah. Nah, terakhir desil. Desil itu berarti D ya. D5. Nah, ini kan yang cari D5. Rumusnya gimana? Yang kemarin sudah dipelajari ya, TB plus ini desil. Desil itu adalah data dibagi 10 bagian yang sama. Berarti di sini ditanyakan D5, berarti 5/10. Tuh, desil itu 10 bagian ya yang sama. 5/10 kali N. N itu banyak data, ini 50. Dikurangi sama sebelum, frekuensi kumulatif sebelum. Dikalikan I, nah ini dibagi kelas desil. Kelas desil di sini ada frekuensi D5 gitu saja. Dari mana nih mencari kelasnya, Pak? Ini kan menentukan kelasnya. Nah, dari sini. Kita dianggap di sini nih. Nah, 5/10 kali jumlahnya mana? 50. Nah, berarti kan 250 ya. Ini kali ini dibagi 10, 25. Oh, frekuensinya sama 25. Ini mah kebetulan. Di sini lagi kelasnya. Kenapa? Karena frekuensinya 25. Ini 20 apa ini 25 itu berada di sini nih. Ya. Ini kan 42, berarti 25 berada di kelas ini. Sama. Berarti kalau di sini sama, TB-nya pun sama. Kalau TB-nya sama berapa tadi? 69,5. Kita langsung sajalah masukkan 69,5 TB-nya. 5/10 kali 50 ada 25. Oh. Kumulatif, frekuensi kumulatifnya mana? Tadi sama nih 22 karena kelasnya ini berarti sama. Kurangi 22. Ini ya dibagi frekuensi D5-nya. Berarti mana? Ya ini frekuensi D5-nya 20 sama. I-nya berapa? Sama, I-nya mah 10 nggak rubah. Ya. Berarti ini tinggal 69,5 plus ini 3/20 kali 10 sama ini ya. Ternyata 69,5 plus 1,5. Berapa ini hasilnya? 71 juga. Ini D5. Tuh. Ya, jadi ini sudah ya. Ini sudah, ini sudah, ini sudah, ini sudah. Ini silahkan nanti oleh kalian dipelajari, dicari oleh kalian berapa nilainya. Tapi kalau kita melihat antara min, median, modus tadi sudah, kuartil sudah, desil sudah, antara median, kuartil dan desil 5, median ya, kuartil 2, desil 5 itu nilainya sama berapa? 71. Nah, mungkin kalau persentil 50 nilainya juga 71, maka kita dapat simpulkan bahwa median atau nilai tengah itu sama nilainya dengan kuartil 2. Nilai tengah juga sama juga dengan desil 5. Dan kalau nanti hasilnya sama dengan 71, yang persentil 50 berarti sama. Berarti ini median itu ME itu sama ternyata dengan Q2, sama dengan D5, sama dengan P50. Nah, ini. Nah, tapi ini buktikan dulu oleh kalian. Ya. Rumusnya Pak gimana? Nah, Bapak mengingatkan lagi rumusnya saja ya. P50 sama dengan TB plus, kalau persentil apa Pak? Persentil itu 100, berarti data dibagi 100 bagian yang sama. Berarti ini 50 nih. 50/100 kali N. Ini kurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil dibagi frekuensi persentil 50 kurangi bagi dikali I. Nah, ini ya rumusnya. Silakan oleh kalian kerjakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Itu lumayan pusing ya karena bornya kecil, terus mungkin terlalu cepat, tapi mudah-mudahan kalian
nanti videonya bisa diikuti lah, bisa diikuti. Ini sebagai latihan untuk materi yang sudah disampaikan, yaitu materi pertemuan 2, 3, dan 4. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya khusus buat Bapak, umum buat kalian. Nanti kita bisa ketemu di pertemuan ke-6. Mudah-mudahan kalaupun masih PJJ kalian masih semangat. Terima kasih atas waktunya, kalian menyempatkan waktu belajar mungkin ya di sela-sela kalian banyak libur kalau di rumah ya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.